membawa keberkahan jika dijalankan dengan cara yang benar. Di tengah sistem keuangan global yang semakin cepat dan kompetitif, hadir sebuah sistem yang tak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menegakkan keadilan dan menghindari riba. Sebuah sistem yang membangun ekonomi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Itulah perbankan syariah. Sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang kini tumbuh pesat di Indonesia. Namun di balik perkembangan itu ada banyak cerita menarik tentang perjuangan pembangunan kepercayaan dan tentang inovasi serta digitalisasi hingga tantangan menghadapi dunia perbankan konvensional yang sudah lama mengakar. Dalam video ini kita akan menelusuri sejarah, prinsip, tantangan, dan peluang besar perbankan syariah di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sistem ini bukan hanya bertahan tetapi juga berkembang menjadi fondasi ekonomi umat di masa depan. Ekonomi syariah bukan hanya soal angka, tetapi tentang keadilan, keberkahan, dan masa depan bangsa. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di negara ini. Awalnya perbankan syariah berjalan lambat karena masyarakat belum familiar dengan konsep perbankan tanpa bunga. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang adil dan bebas riba, industri ini mulai berkembang. Pemerintah kemudian memberikan dukungan melalui regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Kini banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah yang kemudian bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, simbol kemajuan perbankan syariah di tanah air. Prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip utama perbankan syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis. 3 hal yang diharamkan secara tegas menjadi dasar sistem ini, yaitu yang pertama riba atau tambahan bunga yang merugikan satu pihak. Yang kedua garar, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Yang ketiga maisir atau unsur perjudian dan ketidakpastian. Sebagai gantinya, perbankan syariah menerapkan akad-akad kerjasama yang adil seperti mudarabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua musyarakah atau kerjasama atau pihak dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang transparan. Yang keempat ijarah, sistem sewa menyewa dengan kejelasan hak dan kewajiban. Inilah keindahan sistem syariah, adil, transparan, dan menolak eksploitasi. Tantangan regulasi. Salah satu tantangan terbesar dalam perbankan syariah di Indonesia adalah regulasi. Mengapa demikian? Karena masih banyak aturan keuangan yang berorientasi pada sistem konvensional. Hal ini membuat inovasi dalam produk syariah terkadang terhambat karena belum sesuai dengan kebijakan yang mendukung prinsip syariah secara menyeluruh. Namun, kabar baiknya, pemerintah kini semakin fokus dengan hadirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI, serta Roadmap Perbankan Syariah Indonesia. Arah kebijakan
juga menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional. Mengapa demikian? Karena masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana sistem perbankan syariah bekerja. Ada yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya ganti nama. Padahal perbedaannya sangat mendasar. Bank syariah tidak mengenal bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang transparan dan sesuai syariat. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi kunci utama. Semakin banyak orang yang paham dan percaya pada prinsip keuangan syariah, semakin besar peluang bank syariah untuk berkembang. Peluang pasar. Kalau bicara peluang perbankan syariah di Indonesia punya potensi luar biasa. Karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, lebih dari 230 juta jiwa. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan halal, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, tren halal lifestyle kini berkembang pesat di kalangan milenial dan generasi Z. Mereka lebih peduli pada nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan. Jika bank syariah mampu memanfaatkan peluang ini dengan strategi digital dan pelayanan modern, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Inovasi produk dan teknologi. Inovasi menjadi kunci penting dalam mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah saat ini. Muncul berbagai produk dan layanan berbasis teknologi seperti fintech syariah, yaitu layanan keuangan digital yang sesuai prinsip Islam. Pembiayaan mikro syariah untuk membentuk UMKM tanpa sistem bunga. Investasi berbasis syariah seperti sukuk dan reksadana halal. Teknologi juga membuat layanan bank syariah lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Melalui digitalisasi, masyarakat kini bisa membuka rekening syariah, melakukan investasi, bahkan berdonasi cukup dari ponsel mereka. Meski teknologi berkembang, faktor manusia tetap menjadi penentu keberhasilan. Tantangan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Masih banyak tenaga kerja yang belum memahami secara mendalam prinsip dan praktik ekonomi Islam. Karena itu dibutuhkan pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi yang berkelanjutan agar profesional perbankan benar-benar mampu memberikan layanan sesuai prinsip syariah. Seperti universitas, lembaga pelatihan, dan dunia industri perlu bekerja sama membangun SDM yang kompeten dan berintegritas demi kemajuan industri keuangan syariah di Indonesia. Kita juga harus menyadari bahwa perkembangan SDM syariah bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja bersama antara lembaga pendidikan, industri perbankan, regulator, dan pemerintah. Kampus perlu terus memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Bank perlu menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk magang dan belajar langsung. Sementara lembaga otoritas seperti OJK dan DSN-MUI harus terus memberikan pedoman yang jelas agar praktik perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip yang benar. Melalui kerjasama semacam ini akan lahir generasi baru SDM syariah yang bukan hanya memberikan teori tetapi juga mampu berinovasi. Mereka akan menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia. Bayangkan jika setiap bank syariah memiliki tenaga profesional
pesantren dan lembaga sertifikasi kini mulai mengambil bagian dalam upaya mencetak tenaga profesional yang siap bekerja di industri perbankan syariah. Program studi ekonomi syariah kini semakin banyak diminati di berbagai universitas. Mahasiswa diajarkan tidak hanya teori-teori konvensional, tetapi juga nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam praktik ekonomi. Mereka belajar bagaimana akad-akad seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah diterapkan secara nyata dalam sistem keuangan modern. Perjalanan perbankan syariah tidaklah mudah. Kalau kita menengok sejarahnya, sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, regulasi keuangan nasional masih sangat didominasi oleh sistem konvensional. Segala bentuk aturan, baik dalam hal perpajakan, laporan keuangan, maupun struktur kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip ekonomi non-syariah. Akibatnya, ketika bank syariah hadir, mereka harus beroperasi di dalam sistem yang sebenarnya tidak sepenuhnya cocok dengan prinsip mereka sendiri. Bayangkan sebuah bank syariah ingin mengembangkan produk baru berbasis akad mudarabah, misalnya secara prinsip akad ini berbasis bagi hasil dan tidak mengenal bunga, tapi dalam sistem konvensional laba dan bunga diperlakukan dengan cara yang sama secara akuntansi maupun pajak. Akibatnya, banyak bank syariah mengalami kesulitan dalam menentukan skema pelaporan keuangannya agar tetap sesuai dengan aturan nasional, namun tidak menyalahi prinsip syariah. Masalah lain muncul ketika bicara soal perpajakan. Dalam sistem konvensional, transaksi keuangan yang menggunakan akad jual beli seperti mudarabah atau ijarah dianggap sama seperti jual beli biasa. Padahal dalam sistem syariah ada perbedaan perlakuan terhadap margin, keuntungan, dan nilai pokok transaksi. Akibatnya, bank syariah seringkali terkena beban pajak ganda atau dikenakan pajak yang seharusnya tidak berlaku dalam prinsip syariah. Hal ini muncul untuk membuat ruang inovasi bank syariah menjadi terbatas. Banyak lembaga keuangan syariah ingin menciptakan produk-produk kreatif seperti pembiayaan mikro syariah, investasi berbasis wakaf, atau sistem digital berbasis akad, tetapi harus menyesuaikan dengan aturan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip Islam. Awalnya perbankan syariah di Indonesia masih beroperasi secara konvensional. Pelayanan dilakukan manual, transaksi dilakukan di kantor cabang, dan sistem pencatatan masih terbatas. Namun, sejak era internet dan digitalisasi, segalanya berubah cepat. Bank syariah kini telah memberikan aplikasi mobile banking, internet banking, dan layanan digital yang sama maju seperti bank konvensional. Contohnya Bank Syariah Indonesia
Pegawai bank syariah tidak hanya perlu memahami keuangan dan bisnis, tetapi juga harus mengerti fikih, muamalah, akuntansi syariah, dan nilai-nilai etika Islam. SDM di perbankan syariah bukan sekedar tenaga kerja. Mereka adalah penjaga nilai dan menyampaikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Kalau SDM salah memahami prinsip, bisa berakibat fatal, bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga pelanggaran syariah. Oleh karena itu, keberadaan SDM yang kompeten dan berorientasi adalah fondasi utama keberhasilan bank syariah. Tantangan yang sering muncul adalah ketersediaan tenaga kerja yang benar-benar memampu. Bayangkan seorang pegawai bank syariah dituntut untuk menguasai dua dunia sekaligus. Di satu sisi, ia harus memahami hukum Islam tentang transaksi keuangan, apa yang boleh, apa yang tidak, bagaimana akad ini dilakukan, bagaimana keadilan dijaga dalam setiap perjanjian. Namun di sisi lain, ia juga harus mampu mengikuti perkembangan industri keuangan yang serba cepat, digital, dan sangat kompetitif. Mereka harus paham teknologi, mampu membaca tren teknologi, sekaligus memastikan setiap aktivitas tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menciptakan jurang kompetensi yang cukup lebar. Banyak lulusan ekonomi syariah yang kuat dalam teori fikih, namun belum terbiasa dengan praktik keuangan modern. Sebaliknya, banyak pegawai perbankan konvensional yang memahami sistem operasional bank dengan baik, tetapi belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dalam transaksi. Akibatnya, bank syariah seringkali harus melakukan pelatihan tambahan untuk membentuk keseimbangan antara dua sisi ilmu tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan cerminan dari upaya besar bangsa ini dalam menghindari sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga berlandaskan nilai moral, keadilan, dan keberkahan. Dalam kurun waktu lebih dari 3 dekade sejak berdirinya Bank Syariah pertama pada tahun 1992, kita telah menyaksikan perkembangan yang luar biasa. Dari satu lembaga kecil, kini industri perbankan syariah telah tumbuh menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Dengan hadirnya berbagai bank umum syariah, unit usaha syariah, hingga lembaga pembiayaan berbasis syariah di seluruh penjuru negeri. Namun, pertumbuhan yang pesat ini bukan berarti tanpa hambatan. Tantangan utama yang masih dihadapi antara lain adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung persaingan dengan bank konvensional, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan keunggulan sistem keuangan syariah.
dapat berjalan efektif, berdaya saing, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh umat manusia. Jadi, dari pembahasan tadi, satu hal yang pasti yaitu perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama ekonomi nasional. Namun, potensi ini tidak hanya bisa diberikan jika ada sinergi antara inovasi, regulasi, dan edukasi. Dengan dukungan semua pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat, perbankan syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mendukung keuangan syariah, bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi sebagai gaya hidup yang penuh keberkahan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe serta share agar tidak ketinggalan video edukatif